Hai semuanya, dalam 2 hari berturut-turut kemarin, Presiden Indonesia telah meresmikan 3 smelter sekaligus. Ini adalah tonggak sejarah baru bagi Indonesia, dan sekaligus dimulainya era industrialisasi beberapa komoditas diantaranya tembaga, emas, perak, alumina, selenium, dan bauksit di Indonesia. Di mana dari semua komoditas tersebut nantinya akan menghasilkan produk-produk elektronik dan produk otomotif. Ya, dalam beberapa tahun ke depan, kita akan menjadi salah satu negara di dunia yang menjadi kunci yang menentukan naik turunnya produk turunan dari komoditas-komoditas tersebut. Tentunya ketika kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi. Nah, smelter apakah saja itu? Di mana lokasinya dan produk hilir apa saja yang dihasilkan nanti dari hasil smelter tersebut? Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung kita gas bareng-bareng guys. Jadi, antara tanggal 23 dan 24 September 2024 kemarin, Presiden Jokowi telah meresmikan 3 smelter sekaligus. Ini adalah bagian dari program hilirisasi industri di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dengan mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi di dalam negeri. Yang pertama, yaitu smelter tembaga di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Smelter tembaga ini sebenarnya bukan smelter tembaga pertama di Indonesia, karena sejak 1998, Indonesia sudah mempunyai smelter tembaga yang dioperasikan oleh PT Smelting. Namun bedanya, smelter yang baru saja diresmikan mempunyai teknologi PMR atau Precious Metal Refinery yang dapat menghasilkan logam dengan tingkat kemurnian yang sangat tinggi sehingga dapat digunakan dalam berbagai industri secara langsung, atau dengan kata lain, produk yang dihasilkan merupakan produk jadi. Untuk membangun smelter ini, juga tak sedikit biaya yang harus dikeluarkan. Menurut Kementerian ESDM, total investasi yang harus dikeluarkan mencapai 21 triliun. Dan yang lebih membanggakan nih, smelter ini dimiliki oleh PT Aman Mineral International Tbk alias BUMN bro. Sedangkan untuk kapasitasnya, smelter Aman di Sumbawa ini memiliki kapasitas produksi sebesar 220.000 ton katoda tembaga, 18 ton emas, dan 55 ton perak dan 850.000 ton asam sulfat sebagai produk sampingannya. Jika nanti sudah beroperasi penuh, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, diperkirakan akan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 37.000 karyawan dan 98% diutamakan untuk warga setempat alias lokal. Rinciannya, sebanyak 35.776.000 pekerja adalah warga lokal, baik NTB maupun luar NTB. Sisanya, sebanyak sekitar 1.224 orang adalah pekerja asing dengan berbagai keahlian dari luar negeri. Kita doakan saja, semoga program hilirisasi ini terus berjalan bos, supaya Indonesia ke depan dapat mencetak tenaga berkeahlian tinggi, sehingga harapannya nanti kita tak perlu lagi menggunakan tenaga kerja asing untuk keahlian khusus. Dan ini merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, karena PT Aman Mineral International sudah mulai ekspansi ke Afrika bro. Harapannya, ke depan kita tidak lagi mengirimkan tenaga kerja kasar, tetapi tenaga kerja dengan keahlian khusus terutama di perusahaan Indonesia di luar negeri. Yah, gambarannya seperti orang Brazil yang bekerja di PT Vale, orang Jerman di BASF, dan orang Korea Selatan di Hyundai dan LG di Indonesia. Seperti itu bro. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu smelter injeksi bauksit yang juga dimiliki oleh BUMN, yakni PT Borneo Alumina Indonesia. Lokasinya di Mentawai, Kalimantan Barat. Smelter ini merupakan smelter yang mengolah bauksit menjadi alumina, yang merupakan bahan baku utama untuk produksi aluminium. Dalam pengerjaannya, rencananya akan dibangun dalam 2 fase. Nah, saat ini, yang baru selesai adalah fase 1, dibangun di atas seluas lahan 247 hektar. Meskipun hanya selesai dalam fase 1 saja, namun mampu menyerap sekitar 3,3 juta ton bauksit dan menghasilkan 1 juta ton alumina per tahun. Untuk smelter bauksit fase 1, PT Borneo Alumina Indonesia menggelontorkan belanja modal sebesar 940 juta US dollar
atau sekitar 14,29 triliun rupiah. Sedangkan di fase 2 nanti, estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun smelter tersebut sebesar 1,7 miliar US dollar atau sekitar 25,6 triliun rupiah.